Halo anakku sekalian, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam santun dari Bapak Guru Tampan. Anakku sekalian, tentunya kalian sudah berdoa kan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran dimulai? Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran atau pembahasan berikut ini. Bapak Guru Tampan akan membacakan sebuah teks eksplanasi. Silakan kalian cukup menyimak. Atau kalian buka buku siswa tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 halaman 61 dan 62. Si Kota Ajaib. John Logie Byron lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Byron mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin, vision artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak dan mendengarkan dari bacaan teks di atas, sekarang tugas kalian adalah tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Jawaban kalian bisa tulis di buku tulis. Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan dengan seksama teks eksplanasi yang berjudul Si Kota Ajaib ini. Bacalah dengan teliti
perhatikan dengan cermat. Atau kalian bisa buka di buku tema 3, sub tema 2, pembelajaran 1 di halaman 61 dan 62. Perhatikan secara seksama kalimatnya dan tulisannya. Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib. Tuliskan pada kolom yang tersedia di buku siswa untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya, yaitu pada pembelajaran 4. Kalimat bercetak miring pada teks tersebut merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menggunakan dua bentuk kalimat yang maknanya sama. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo, kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, maupun film dewasa, talkshow, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Menurut kalian, 1. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? 2. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Diskusikan hal tersebut bersama teman dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut. Renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Baiklah anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang membuat rancangan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Apabila ada satu atau lebih komponen lampu yang rusak atau dicabut, maka komponen lampu lainnya tetap menyala. Berikut tahapan membuat rangkaian paralel. Terlebih dahulu, buatlah gambar rancangan lampu paralel sederhana. Setelah membuat rancangan,
sekarang kita dapat mencoba membuat rangkaian paralel. Terlebih dahulu, kita persiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Di antaranya 1. Baterai 9 volt, 2. Soket baterai, 3. 2 buah lampu pijar kecil, 4. 2 buah fitting lampu kecil, 5. 3 buah kabel sepanjang 25 cm, 6. Saklar kecil, 7. Karton tebal, 8. Selotip, 9. Gunting. Berikut cara membuat rancangan paralel. Yang pertama, kita pasang soket pada baterai. 2. Kita siapkan karton sebagai tempat untuk menempelkan rangkaian listrik. Kita rekatkan baterai pada karton dengan selotip. 3. Kita kupas kulit bagian ujung setiap kabel sepanjang 2 cm dengan gunting. 4. Kita pasang lampu pada fitting lampu. 5. Kita hubungkan ujung kabel positif soket pada salah satu ujung saklar. 6. Kita ambil satu kabel dan kita namai kabel P. Kita hubungkan salah satu ujung kabel P pada ujung saklar yang lain. 7. Kita hubungkan ujung kabel P yang lain pada fitting lampu A. 8. Kita ambil satu kabel dan kita namai kabel Q. Kita hubungkan salah satu ujung kabel Q pada fitting lampu A. 9. Kita hubungkan ujung kabel Q yang lain pada fitting lampu B. 10. Kita ambil satu kabel dan kita namai kabel R. Kita hubungkan salah satu ujung kabel R pada fitting lampu B. 11. Kita hubungkan ujung kabel R yang lain pada fitting lampu A. 12. Kita hubungkan ujung kabel negatif soket pada fitting lampu A. 13. Kita rekatkan rangkaian kabel dan lampu pada karton dengan selotip. 14. Kita tekan tombol on pada saklar, lalu amati nyala lampu. 15. Kita lepas lampu A dari fitting lampu, lalu amati nyala lampu. Buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian paralel sederhana yang kamu lakukan. Buatlah laporan seperti contoh berikut. Anakku sekalian, hari ini kita telah membahas dan mempelajari yaitu 1. Teks eksplanasi tentang penemuan televisi. 2. Manfaat televisi bagi manusia. 3. Pengaruh televisi bagi peradaban manusia. 4. Membuat rangkaian paralel. 5. Membuat laporan hasil percobaan.